Ini nanti ujung-ujungnya bukan masalah keturunan Nabi, jadi keturunan Raja Yordan. Ya kan akhirnya pertanyaannya Raja Jordania itu sampel tes DNA-nya kemana? Ya makanya saya nggak pernah sepakat terkait tes DNA dari dulu kan. Gitu. Framing segala macam ya saya memancing provokasi supaya pada tes DNA. Jadi pada ending akhirnya persoalan nasab ini diarah kepada tes DNA. Jadi kalau tes DNA nih terus terang aja. Ini saya bongkar semua rahasia nih. Bongkar sekarang. Nggak mau lari ke Kanan ya, Tengku? Hah? Nggak mau lari ke Kanan. Masa J1 larinya ke Kanan sajarnya? Bukan masalah Kanan. Bongkar aja, Kori, bongkar. Jadi kalau melalui tes DNA, coba pastikan semua Bani Ba'alawi jangan takut tes DNA. Tapi catatan semua yang mengaku Juriyat Sadat Wali Songo harus mau tes DNA juga bareng-bareng. Karena semuanya itu yang parahnya Wali Songo itu rata-rata yang udah tes DNA, upload grupnya khusus yang udah saya tahu, ya. Fuad Pleret upload grupnya makanya dia nggak berani tampilkan upload grupnya sehingga dia bilang hilang. Kayak gitu ternyata Fuad Pleret. Yes. Jadi ya terus akhirnya ya teman-teman kita yang meneliti nasab akhirnya nggak mau sepakat dengan konsep DNA gitu loh. Karena kalau mau di konsep termasuk semuanya itu nanti uploadnya nggak ada yang ketemunya J1. Rata-rata ketemunya G, kalau nggak GR, kalau nggak RO. Tengku, padahal di grup Naat sendiri itu sudah sepakat kalau tes DNA itu hanya sebatas pendukung. Karena setelah diteliti pendukung otaknya itu udah cuma 5 nasab atau sampai 6 nasab. Kalau sampai ke atas, kalau kita mau teliti lagi dan mau baca tentang musajarnya J1, itulah ada tembus ke Kanan. Masa Nabi Muhammad tembus ke Kanan? Ya. Di muktamar dunia pun, muktamar fikih sudah dibahas, itu tidak bisa menentukan nasab sampai ke atas terlalu jauh. Paling dekat cuma 3 atau 6 maksimal. Kadang-kadang dalam beberapa permasalahan nasab itu dinisbahkan kepada ashabul firas. Iya kan, Tengku? Ya. Sampel DNA itu diambil dari siapa tahu nggak? Umur 13 tahun ya, Tengku? Enggak, bukan bicara umur 13 tahun. Saya tanya, sampean tahu nggak sampel DNA itu didapatkan dari siapa sampelnya? Dari mana tuh yang udah tes tuh? Sampelnya itu dari Raja Yordan. Ya. Jadi berarti ini nanti ujung-ujungnya bukan masalah keturunan Nabi, jadi keturunan Raja Yordan. Ya kan akhirnya pertanyaannya Raja Jordania itu sampel tes DNA-nya kemana? Ya makanya saya nggak pernah sepakat terkait tes DNA dari dulu kan. Cuman karena framing segala macam ya saya memancing provokasi supaya ada tes DNA. Jadi begini, kalau orang mengaku dia keturunan Balawi atau tidak, langsung diuji genetik, ya itu verifikasinya. Apa? Karyanya si Imaduddin itu sebagai pedoman. Berarti kamu pekoh, melinti. Jangan sok komentar bilang, kalau Abluk Rudi itu, berarti dia bukan orang Timur Tengah. Pekoh. Kenapa? Karena tidak mau banyak membaca. Nah, para mukimat ya, yang masih suka selalu menuntut tes DNA, saya pahamkan lagi. Jadi karena junjunganmu, si Imad dan kawan-kawan termasuk Bapak Fuad Pleret, terus Kanjeng Raden Tumenggung itu dia juga menggunakan data-data dari perusahaan tester DNA, Family Tree DNA itu, ya, Family Tree DNA. Mereka kan pakai data itu. Saya juga pakai. Ini sudah saya print. Sumbernya itu dari Family Tree DNA. Hanya saja mereka itu, termasuk sampai itu Dr. Sugeng atau siapa, itu mereka tersesat pikirannya itu. Ya, apakah gara-gara tidak paham atau tidak mengerti, atau memang sengaja menyesatkan pikiran masyarakat yang awam yang tidak meneliti? Saya yang mau saya utarakan itu bukan soal keahlian di bidang DNA. Yang mau saya utarakan itu adalah fakta ketersesatan pikiran kalian itu yang menganggap bahwa tes DNA itu merupakan satu-satunya jalan, ya, merupakan satu-satunya cara untuk membuktikan apakah para Habib itu keturunan Nabi Muhammad atau bukan. Nah, jadi di situ aja, jalan pikiran di situ itu sudah tersesat. Kenapa?
karena berkaitan dengan pembentukan haplogrup itu, dan berdasarkan data-data atau fakta-fakta empirik yang sudah pernah ada, pengetesan yang sudah pernah ada dari berbagai golongan itu menyimpulkan bahwa tidak ada satupun golongan ya yang berada di dalam satu haplogrup. Sehingga kamu kalau ngotot Alawi itu harus berada di haplogrup J. Nah, itu kamu pekok. Nah, saya tunjukkan bukti-buktinya. Ya. Ini saya ngambilnya dari family tree DNA itu. Nah, contoh ini ada pengetesan terhadap golongan orang-orang Anglo-Saxon. Nah, tidak, orang-orang Anglo-Saxon itu siapa? Itu mereka yang leluhurnya ada di Inggris ya. Kemudian banyak yang bermigrasi ke Amerika Serikat, sehingga di Inggris itu dikenal sistem hukumnya itu sistem hukum Anglo-Saxon, yang itu kemudian diadopsi oleh Amerika Serikat. Nah, itu Anglo-Saxon. Jadi dari pengujian, dari tes DNA oleh orang-orang Anglo-Saxon itu ya, dari berbagai negara yang tersebar di dunia, orang-orang yang sebagai keturunan Anglo-Saxon, ternyata haplogrupnya itu bermacam-macam. Ada yang E, ada yang G, ya, ada yang I. Nah, apalagi ini? Yang I banyak ini. Ada yang J, bahkan ada yang J. Ada yang ini H apa O ini. Ada yang R, banyak sekali yang R. Ini orang Anglo-Saxon. Kemudian orang Yahudi secara umum. Ya. Bahkan orang Yahudi secara khusus itu kayak misalnya golongan Yahudi Askenazi misalnya. Itu malah tidak menunjukkan Timur Tengah. Kalau kamu ngomong soal keturunan Yahudi, harusnya kan haplogrupnya Timur Tengah. Ya, itu. Terus termasuk Yahudi Kohen. Bahkan Yahudi Kohen itu yang mereka indogami, yang melakukan perkawinan di antara mereka, kalangan mereka sendiri. Haplogrupnya juga bervariasi, tidak berada di dalam satu haplogrup. Ini contohnya orang Yahudi secara umum. Ini haplogrupnya itu ada yang G, ada yang D, ada yang E, banyak yang E. Nah, G juga banyak, ada yang I, ada yang apa ini, H apa O ini ya. Banyak sekali. Ini orang Yahudi. Jadi mereka berada di dalam haplogrup yang bermacam-macam. Terus ada keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, ini ada contoh-contoh hasil tes para keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani dari berbagai negara, dari Palestina, dari Mali, ya, dari Azerbaijan. Karena keturunannya tersebar di mana-mana, seperti Alawi itu kan juga di seluruh dunia ada dari Syria, Aljazair, Irak, Jordania dan sebagainya. Itu mereka juga haplogrupnya itu bervariasi. Ada yang J, ada yang E, ya, ada yang O, banyak itu yang, ada yang R, nah, ada yang T bahkan. Ini contoh keturunan satu orang itu, Syekh Abdul Qadir Jailani. Haplogrupnya bermacam-macam. Terus kemudian ada ini Viking, ya, orang-orang keturunan orang Viking. Itu juga begitu, haplogrupnya ada yang di G, ada yang di N, ada yang di R. Jadi variatif. Makanya kemudian di family tree DNA itu, ya, di perusahaan itu, hasil tes DNA kepada golongan Sadaba Alawi itu juga variatif, sama variatifnya. Ada yang G, ada yang J, ada yang E, ya. Itu kamu kalau misalnya ngomong sama orang-orang yang kamu tuduh mereka bukan orang Yahudi gara-gara haplogrupnya misalnya O atau R, ya kamu ditertawakan sama mereka karena kamu dianggap pekok gitu loh. Jadi seperti itu, datanya itu menyimpulkan bahwa suatu golongan itu tidak bisa berada di dalam satu haplogrup. Ini kenyataan yang kamu mau nggak mau harus mengakui. Meskipun kamu mau nangis darah, ya, mau nangis air kencing, ya tetap saja faktanya seperti itu. Kenapa? Karena di dalam hal ini, di dalam tes DNA leluhur yang dihubungkan dengan orang yang sekarang, itu secara ilmiah itu masih belum final kesimpulannya. Para ahli itu masih mencari penyebab-penyebabnya. Apa yang menyebabkan satu golongan itu tidak berada di dalam satu haplogrup? Nah, itu ya. Karena pembentukan haplogrupnya itu juga masih bermasalah. Kamu ngerti nggak sejarah riwayat pembentukan haplogrup itu bagaimana? Kan kamu nggak ngerti. Kamu bilang katanya ada itu siapa itu? Sugeng atau siapa itu? Oh, kalau masuk haplogrup G berarti orang Arab aja bukan. Nah, itu kan kemelelet, kemelingking. Oh, kalian sanjung-sanjung sebagai ahlinya, tapi dia tidak paham, tidak mempelajari bagaimana sejarah pembentukan haplogrup. Saya kutip aja ya. Misalnya sejarah pembentukan haplogrup G dan subkletnya. Jadi di sini disebutkan bahwa haplogrup G itu juga haplogrup Timur Tengah. Ya.
haplogrup Timur Tengah, kawasan Kaukasus, dan Mediterania. Kamu kalau mau berliterasi, ya, kalau mau rajin membaca dari berbagai sumber, kamu akan ngerti. Jadi, ojo kemelinti, jangan sok komentar bilang, oh kalau haplogrup B itu, oh berarti dia bukan orang Timur Tengah. Apa kok? Kenapa? Karena tidak mau banyak membaca. Ya. Bacalah. Kalau sekarang di internet itu kan banyak sumber. Kamu bisa membaca dari sumber mana saja, asal sumbernya itu yang kredibel, sumbernya itu hasil penelitian. Nah, di dalam hasil penelitian terutama golongan orang-orang Yahudi, para peneliti itu sudah menyimpulkan seperti itu, bahwa golongan Yahudi itu tidak bisa berada di dalam satu haplogrup. Golongan-golongan yang lain yang diteliti juga begitu. Buktinya data-data yang saya ambil dari family tree DNA itu seperti itu. Jadi kamu itu pekok kalau berharap bahwa Mbak Alawi itu harus berada di haplogrup J, harus di situ. Kalau nggak J berarti dia bukan keturunan Nabi Muhammad. Ya, pekok kamu. Ya, itu ya. Mudah-mudahan kepekokanmu itu bisa disembuhkan dengan apa? Dengan banyak berliterasi, dengan banyak membaca. Ya, kamu tidak harus menjadi ahli DNA, ahli mikrobiologi untuk mengetahui fakta-fakta seperti itu. Seperti saya misalnya bukan dokter, tapi saya bisa mengetahui fakta-fakta di bidang kedokteran dengan pengalaman dan dengan membaca. Tapi kalau saya membuat buku atau karya di bidang yang bukan bidang saya, misalnya di bidang kedokteran, maka buku saya itu tidak bisa dijadikan pedoman. Kenapa? Karena saya bukan ahlinya. Ya. Makanya kamu kalau menggunakan karyanya si Imaduddin itu sebagai pedoman, berarti kamu pekok. Nah itu, ngerti ya? Seperti itu ya. Mudah-mudahan kamu tambah lama tambah pinter dan tambah pekok.